Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar Gemar online hari ini, edisi 27 Juli 2024, di mana dalam kesempatan ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi bagi hidup saya, di mana kali ini firman terambil dari Zakaria pasal 4, di mana memiliki perikop penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Di sini diceritakan bahwa Zakaria mendapatkan penglihatan kelima, di mana setelah dijelas ia bertanya kepada malaikat Tuhan, di mana Zakaria ingin mengetahui arti dari penglihatan yang ia dapat itu. Malaikat Tuhan menjelaskan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Di sini dikisahkan bahwa Zerubabel ini merupakan seorang yang memiliki jabatan, salah satu keturunan Daud yang memiliki jabatan, kalau pada zaman sekarang itu seperti bupati atau gubernur gitu. Lalu ia ini menjadi salah satu yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan, dan juga salah satu yang membantu dalam pembangunan bait suci. Namun Zerubabel dan Zakaria mengetahui dan menyadari bahwa meskipun Zerubabel ini merupakan seorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan ya, namun dalam proses baik itu keluar dari tanah pembuangan ataupun dalam proses yang terutama di sini diceritakan dalam mengawali proses pembangunan dari bait suci setelah sekian lama, pastinya Zerubabel menyadari bahwa akan banyak halangan, rintangan, permasalahan yang menghalangi dalam proses pembangunan itu. Nah, di sini akhirnya Tuhan Allah pun melalui mimpi penglihatan yang diberikan kepada Zakaria menyatakan bahwa supaya Zerubabel ini tidak takut, tidak gentar gitu ya, karena dari mimpi penglihatan yang didapatkan Zakaria yang lalu dijelaskan oleh malaikat Tuhan ini, dinyatakan bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, atau bisa dikatakan bukan dengan kekuasaan yang dimiliki Zerubabel sebagai manusia, namun melainkan dengan roh Allah, firman Tuhan semesta alam, di mana melalui Zerubabel itu Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan segala istilahnya kemahakuasaan yang dimiliki Tuhan melalui roh Tuhan itu. Segala halangan, permasalahan, rintangan yang dihadapi Zerubabel dalam proses mendirikan kembali bait suci itu pasti bisa diatasi selama Zerubabel
bisa berpegang pada roh Tuhan, kuasa dari roh Tuhan ini. Di sini pun kita bisa belajar bahwa dalam segala kehidupan kita, bagaimanapun kemampuan yang kita miliki, bagaimanapun kekuasaan, kedudukan, kekuatan yang kita miliki, pastinya kita sebagai seseorang yang masih hidup dalam daging, masih hidup dalam dunia ini, masih hidup dalam kemanusiaan kita, pastinya kita memiliki banyak keterbatasan, kelemahan atau celah-celah yang bisa digunakan iblis untuk menjatuhkan kita dalam menghadapi segala halangan, rintangan, permasalahan yang ada dalam hidup kita. Dari penglihatan yang didapat Zakaria untuk Zerubabel ini, yang kemudian dijelaskan oleh malaikat, kita bisa belajar bahwa terlepas dari segala keberhasilan, kemampuan, kekuatan, kekuasaan yang kita miliki, hendaknya dalam diri kita, dalam hati kita, kita tetap mengandalkan kuasa dari roh Tuhan, mengandalkan kuasa dari roh kudus, mengandalkan kuasa dari roh Allah, supaya dalam kemanusiaan kita yang penuh kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan ini, kita tetap mampu melangkah, kita tetap mampu mengatasi, kita tetap mampu melewati dan menyelesaikan segala ujian, halangan, rintangan yang kita hadapi, supaya tujuan akhir yang sudah dirancangkan Tuhan untuk kita itu bisa kita capai. Dimana kalau misalnya kita sebagai manusia ini hanya mengandalkan kemampuan pribadi kita, kedudukan atau kekuasaan pribadi kita sebagai manusia, pastinya banyak sekali keterbatasan yang akan kita hadapi, yang pada akhirnya mau tidak mau, kalau kita tidak menyadari, tidak bertobat, maka pastinya kita akan menyerah di tengah jalan. Itu pasti akan terjadi apabila kita tidak memiliki prinsip untuk hidup selalu mengandalkan kuasa dari roh Tuhan. Di sini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi seorang individu yang rindu untuk tumbuh semakin menjadi seperti Kristus, seperti Tuhan, supaya kita berkenan di hadapannya, maka hendaknya kita selalu mengandalkan kuasa roh Allah dalam kehidupan kita, selalu mendasarkan segala yang kita lakukan, segala yang langkah yang kita ambil, segala keputusan yang kita ambil dalam menghadapi berbagai masalah, tantangan, cobaan ini hanya kepada kuasa karunia dari roh Tuhan saja. Karena tanpa anugerah, tanpa kasih karunia dari Tuhan itu, kita tidak akan mampu. Hendaknya kita selalu menyadari bahwa di dalam segala kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita itu hanya roh Tuhan saja, hanya kuasa Tuhan saja yang bisa menyempurnakan, yang bisa menguatkan, yang bisa melengkapi, sehingga dalam menghadapi permasalahan hidup ini kita bisa semakin terbentuk menjadi individu-individu yang diperkenan Tuhan, sehingga kita tidak menyerah di tengah-tengah pertandingan, tidak menyerah di tengah-tengah perjalanan hidup ini, dan pada akhirnya kita bisa benar-benar mendapatkan mahkota yang sejati di garis akhir yang sudah disediakan oleh Allah Bapa, oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, marilah kita tidak jemu-jemu, senantiasa bertekun dalam belajar, membaca, dan juga menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Karena di masa sekarang ini, melalui firman ini saja kita bisa semakin diteguhkan, kita bisa semakin mengerti, semakin memantapkan diri dalam berpegang
kepada kuasa kasih karunia dari Roh Tuhan saja. Sekian, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman renungan yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang mengajarkan kami supaya kami tetap berpegang, supaya kami selalu berpegang pada kuasa Roh-Mu saja Tuhan, terlepas dari segala kemampuan, kedudukan, kekuasaan yang kami miliki. Kiranya kami tetap melandaskan segala yang kami miliki ini hanya di dalam kasih karunia kuasa Roh-Mu saja. Kiranya melalui firman-Mu ini bisa semakin menguatkan kami dalam menghadapi segala permasalahan, cobaan yang kami hadapi, karena dari lubuk hati kami yang terdalam kami percaya hanya karena kuat kuasa yang daripada-Mu saja kami bisa melangkah maju dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman yang telah Engkau berikan. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa ada atas kami semua sampai di kekekalan nanti. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam Mimbar Gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.